Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan di saat ini kita tentunya akan membahas berbagai isu terkini yang mempengaruhi dinamika politik, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan sudah hadir bersama dengan saya, di sini sudah ada Bapak Ferry Sangian Esos MAP, selaku Kepala Badan Kesbangpol Daerah Sulawesi Utara. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik saja. Oke, amin. Nah, Bapak, ini kan terkait dengan tema kita tentunya akan membahas topik yang relevan dengan pemilihan kepala daerah yang sudah semakin dekat di tahun 2024 ini. Dan tema yang kita angkat yaitu kisaran pilkada tanpa hoaks dan politik identitas. Nah, mungkin sedikit ya, mungkin pengenalan juga bagaimana seiring dengan semakin dekatnya pilkada ini, isu hoax dan politik identitas ini jadi isu yang hangat ya Pak, selalu menjadi perhatian khusus atau perhatian yang serius. Dan tentunya hoax atau berita palsu ini sering digunakan biasanya jadi apa ya, memanipulasi opini mengenai publik. Kemudian sementara untuk politik identitas ini dapat memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Dan tentunya di saat ini kita akan berdiskusi bersama Bapak Ferry bagaimana kedua hal ini uh, berdampak terhadap demokrasi dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya ya Pak. Nah, Pak, kalau misalkan dari dampak hoax dalam pilkada sendiri menurut Bapak, uh, kalau dari perkembangannya di Sulawesi Utara sendiri ini seperti apa Pak keadaannya untuk hoax ini Pak? Terima kasih, Moren. Memang tahapan pilkada ini tahapan demokrasi di 2024 itu tidak bisa dihindari hoax atau informasi tipu-tipu, Iya, berita palsu. informasi palsu. Artinya masyarakat ini harus diedukasi hal-hal seperti ini sehingga kita bisa memilah mana yang berita yang tidak benar atau palsu, mana bisa yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang benar. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dalam tahapan demokrasi satu hoax itu adalah satu keniscayaan seiring dengan keterbukaan informasi. Tetapi hal ini harus diedukasi, hal ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa hoax itu bisa memecah belah masyarakat, bisa memecah belah segmen-segmen masyarakat, terutama dari isu-isu agama, ras, golongan. Itu bisa bisa masyarakat yang dalam konon dalam masyarakat tingkat masyarakat itu eh, kehidupan sosialnya agak berbeda-beda. Pendidikannya ada pendidikan yang hanya selesai di pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai tingkat, bahkan juga yang juga disayangkan juga yang banyak kali yang juga menyebarkan hoax juga ada dalang di belakangnya, yaitu ada orang yang mendrive berita hoax, termasuk juga kaum-kaum intelektual. Sehingga perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat, ketika kita menerima informasi, kita kaji dulu, kita tanyakan kepada teman-teman yang lain supaya berita ini kita tidak langsung share, sehingga kita berdampak negatif untuk keberlanjutan pembangunan atau keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan boleh dikatakan dengan tahapan-tahapan pemilu atau pilkada tahun 2024, suatu keniscayaan kita harus menerima siapapun dia yang memegang fasilitas media sosial, siapapun dia. Tapi sekarang bagaimana kita mau proteksi itu di masyarakat supaya berita-berita harus kita koordinasi dan konfirmasi Baik. kebenarannya, apakah ini berita ini benar atau palsu. Ini yang terpenting, kita mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama segmen-segmen pemilih tertentu, terutama ya anak-anak muda, pemilih pemula. Kadang-kadang anak muda yang apakah baru, kalau pemilih pemula lebih banyak, mereka lebih banyak melihat media sosial. Betul, lebih melek Media sosial, digital gitu ya, ya. ya apa yang digitalisasi ini kan saya selalu sampaikan, kalau nantinya dalam pilkada ada 6 pasangan calon kepala daerah,
provinsi, gubernur, wakil gubernur atau wali kota, wakil wali kota. Kalau enam pasangan calon kepala daerah, di situ sebenarnya kita berhadapan dengan 7 pasang, termasuk yang satu pasang itu media sosial. Baik. Satu pasang itu maka sangat berpengaruh keputusan-keputusan politik masyarakat lebih dipengaruhi oleh media sosial, sehingga hal-hal yang tidak perlu masyarakat sampaikan ke publik kita sampaikan. Contoh, si A sudah kayak kemarin terjadi, contoh ya, ternyata terjadi korupsi oleh salah seorang pejabat yang konon nantinya dia jadi bakal calon kepala daerah. Padahal belum terkonfirmasi, belum valid informasinya, mereka sudah sampaikan di media sosial. Hal ini bisa berpengaruh pada sisi keamanan, sisi sosial politik masyarakat. Kita perlu juga edukasi kepada masyarakat, baik dari segmen-segmen masyarakat kecil, rukun, dan kelompok-kelompok masyarakat kecil, yang terutama kita harus edukasi masyarakat supaya tidak termakan dengan berita tipu-tipu. Berita Atau tipu-tipu. berita tipu-tipu itu ya Pak. Iya. Kalau menurut saya itu berita tipu-tipu. Mungkin Untuk maksudnya melengkapi untuk ini. bentuk apa ya, promosi begitu ya Ya, sudah. bisa Walaupun juga. sebenarnya untuk tingkatan pilkada itu belum belum ditetapkan ya Pak, Belum tapi sudah ditetapkan. mungkin sudah Saya digaung-gaungkan contohkan begitu. dia sekarang. Sekarang pilkada, kalau di Sulawesi Utara, ada 18 partai politik. Saya bilang dalam setiap kesempatan sebenarnya di Sulawesi Utara bukan 18 partai politik. 19 partai politik, termasuk plus dalam tanda kutip satu adalah media sosial. Ya, Makanya media sosial dengan suatu keniscayaan kita rata-rata dari anak-anak SD, anak TK sudah bisa sampai akses sudah ya. bisa akses. Yang penting dia punya perangkat-perangkat yang bisa mendukung itu. Ya contoh, kalau anak-anak cucu kami, cucu kita, dia selalu pegang HP, dia dapat informasi dari kenapa seperti ini, kan begitu deh apa. Terus yang sekarang kita masuk pada wilayah-wilayah yang boleh dikatakan bisa memecah belah masyarakat. Siapapun pilihan calon kepala daerah, mau partai merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Tetapi mohon untuk tahapan ini kita kesampingkan untuk berita tipu-tipu tadi, berita hoax. Itu yang yang tidak valid informasinya kita sudah share. Oleh sebab itu juga dalam tahapan pilkada, masyarakat juga harus diedukasi bahwa kita naifkan aja untuk isu-isu sektarian, isu-isu politik identitas. Itu yang Berarti memang kemarin. berpengaruh juga ya mengenai informasi, yang keterbukaan informasi di zaman sekarang, Pak. Apalagi segala sesuatu digitalisasi, lebih mudah juga menyebarkan informasi, justru harus lebih apa ya, bisa menyaring ya, Pak, untuk informasi tersebut. Dan juga mungkin dari dampak hoax ini ternyata setiap golongan itu ada ya, Pak. Jadi mungkin bukan hanya yang merasakan dampaknya, bukan hanya kalangan mungkin yang tidak mengenyam pendidikan, tapi orang yang berpendidikan justru bisa menyebarkan hoax juga ya, tadi sempat Bapak bilang. Iya. Memangnya kayak juga kalau jujur, yang juga ada dalang di balik untuk memberita hoax, juga orang-orang yang intelektual dalam tanda kutip ya. Yang sekarang mari kita sama-sama edukasi masyarakat supaya berita hoax ini dalam tahapan pilkada, tahapan demokrasi, kita tekan ketika lebih kecil dari tahapan demokrasi pada pemilu pada waktu lalu. Ya, disinyalir juga berita-berita hoax juga dari kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan intelektual, kalangan-kalangan masyarakat tertentu, baik di masyarakat, baik di lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga-lembaga agama. Ada juga seperti itu, tapi itu bertanggung jawab pribadi mereka. Tetapi sekarang ya marilah kita bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat, karena kalau belum pasti, belum valid informasinya tentang si A, si B, si C, Ya. hal-hal negatif itu kan ada black campaign dan negatif campaign. Kalau dikatakan bahwa hoax itu bisa dikategorikan itu black campaign. Sementara kita masuk tahapan-tahapan lebih maju untuk berdemokrasi. Itu yang apalagi politik identitas.
Manusia yang dalam tema kita ini politik identitas, termasuk pilkada tanpa hoax dan politik identitas. Moren ini Iya, apa? Politik sebagai manusia, sebagai makhluk hidup di dunia, Tuhan telah ciptakan kita punya identitas masing-masing. Termasuk Moren, termasuk saya, Kaban Kesbang, termasuk kru, itu punya identitas. tidak bisa terlepas ya. Tidak terdapat dari identitas yang itu hak yang Melekat. itu ya apa? Itu yang melekat. Iya, Ini satu kodrati, kodrati bagi manusia punya identitas masing-masing. Identitas saya sebagai laki-laki, identitas Morin sebagai perempuan. Nah, makanya kita punya identitas, tapi yang masalah sekarang kita itu politik identitas dibawa-bawa dalam kampanye, dalam tahapan-tahapan. Contoh, oh si A ini beragama A, si A ini dia punya etnis B. Kan nggak boleh, kita negara kesatuan Republik Indonesia. Yang baik. sekarang kita harus aturannya apa? Warga negara Indonesia, tidak melihat dari etnis, suku, agama, dan ras. Sehingga kita perlu edukasi juga pada masyarakat bahwa kalau itu nantinya itu, kalau aturannya, kalau memang aturan itu kan kita bukan memilih kepala suku. Betul. Ya, kalau kita bukan memilih kepala suku, kita bukan memilih ketua sinode, kita bukan memilih ketua MD, kita bukan memilih pimpinan gereja, kita memilih kepala daerah. Bukan untuk pemimpin untuk golongan tertentu Bukan begitu ya. itu yang perlu juga diedukasi terus kepada masyarakat. Sekarang siapa lagi kalau bukan kita? Siapa yang menyampaikan kepada masyarakat kalau bukan kita? Yang dulu yang mengetahui dan memahami hal itu. Betul. Nah, Pak Ferry, kalau misalkan Bapak apa ya, melihat sendiri kalau dari masyarakat, kenapa ya mereka masyarakat itu mudah sekali digiring ya, apalagi mengenai hoax dan politik identitas itu. Kalau menurut Pak Ferry, apa ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat ini mudah sekali digiring dengan berita-berita seperti itu? Faktor-faktor itu yang mempengaruhi yaitu fanatisme. Fanatisme pada partai tertentu, fanatisme pada kandidat-kandidat tertentu. Dan itu yang apa, karena fanatisme hubungan pertemanan, kekerabatan, hubungan-hubungan sosial lainnya. Sehingga menjadi fanatik mereka untuk apa, bahwa meskipun mereka bagaimana caranya untuk kita mengalahkan mereka dengan berita hoax. Dan ada rasa yang dalam tanda kutip, kalau saya baca, ada rasa ketika ditanggapi satu status saja di media sosial, ditanggapi itu, dipuji-puji bahwa oh itu betul bagus, itu apa bagus statusmu. Padahal itu hal negatif. Kan suatu keniscayaan, coba kita lihat hal ini untuk apa, oh bagus, tapi karena ini kan jutaan orang yang nonton, jutaan orang yang baca, ini apa, makanya perlu juga dari instansi-instansi yang bertanggung jawab, perlu juga kita kaji berita-berita yang mana, yang berita-berita yang tidak perlu kita ada punya perangkat untuk men-take down informasi-informasi yang bisa mengakibatkan masalah-masalah hukum lainnya. Seperti ini, bagi ada tanggung jawab kita sebagai pemerintah dan juga sebagai pribadi, sebagai anak bangsa, untuk bagaimana kita meminimalisir berita-berita hoax dan politik identitas di tahapan demokrasi Pilkada Pilkada. 2024. Baik. Nah, Pak Ferry, kalau misalkan dari Kesbangpol sendiri atau mungkin pemerintah terkait dengan mungkin kolaborasi juga dengan beberapa stakeholder misalkan, bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan atau yang sudah dilakukan atau langkah-langkah preventif atau eh, hal-hal konkret lah yang dilakukan untuk memerangi hoax, berita hoax dan politik identitas ini, Pak? Langkah-langkah konkret ya apa itu? Pertama, sosialisasi, berikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak muda, ya pemilih-pemilih pemula di Sulawesi Utara. Kita punya pemilih di atas 1.900.000-an ibu di Sulawesi Utara, dan itu ada segmen-segmen pemilih tertentu. Bahkan di sini kita harus maju bagaimana untuk menangkal berita-berita itu, bahkan untuk mengedukasi masyarakat untuk bagaimana jadi masyarakat dan jadi pemilih yang baik. Dan satu keniscayaan bagi kita harus maju, dan itu apa, untuk menangkal hal ini, minimalisir kondisi-kondisi ini. Mungkin tidak akan tidak habis berita hoax, tapi kita punya perangkat-perangkat yang sederhana
informasi-informasi yang bisa mencela bangsa, kita punya perangkat perangkat sederhana untuk men-take down itu. Itu ya apa juga ada keterlibatan juga di media juga kan ada perangkat juga itu untuk apa bagaimana informasi itu yang tidak benar. Mari kita sama-sama dengan Tribun Manado untuk apa lihat lihat informasinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya di sini juga media juga jadi pemberita, Betul. pemberita yang baik, pemberita yang benar-benar yang terjadi di masyarakat. Ya saya juga apresiasi kepada media Tribun itu pada selalu berkoordinasi, sinkronisasi berita, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang tidak valid, mana yang valid. Betul. Baik, jadi memang kalau untuk memerangi hoax dan politik identitas ini peran selain dari pemerintah, masyarakat juga dengan media ya Pak, bekerja sama, berkolaborasi begitu. Ya, Nah, kalau dari menurut Pak Ferry sendiri seberapa efektif Pak untuk apa literasi dari media atau digitalisasi ini atau untuk memerangi hoax dan politik identitas Pak? untuk Literasi. literasi ya, Iya, literasi untuk apa politik identitas dan hoax ini, saya kira itu sangat berpengaruh. Saya kira kita bisa bisa sampai 80 sampai 90% kita bisa tangkal itu. Tetapi bagaimana kita, apakah kita punya niat dan bisa melakukan hal itu? Ya apa jangan-jangan kita mendorong, ayo yuk dengan kita bawa politik identitas. Kan kita lihat di media, oh si apa sih ini si dia etnis A, etnis dari keturunan A, kan nggak bisa di negara kesatuan Republik Indonesia kita dijamin oleh undang-undang. Makanya kita apa ke depan ya kita ya media juga diharapkan untuk mengambil andil yang besar dalam rangka literasi itu sehingga kita sama-sama memerangi tapi tahapan pilkada, tahapan demokrasi tanpa berita hoax dan tanpa politik identitas. Politik identitas jadi racun demokrasi. Kalau saya katakan politik identitas itu racun demokrasi. Satu apa manusia itu apa yang hal-hal yang identitas kita punya hal yang kodrati. Sehingga itu Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada manusia itu punya identitas. Kalau Moren orang Minahasa, iya, saya orang Minahasa, yang lain orang Jawa, itu satu hal yang keniscayaan. Kita juga enggak mau lahir, kita juga enggak suka lahir dengan minta etnis ya. Minahasa, enggak ada yang minta. Tuh saudara-saudara kita di Jawa enggak minta mereka jadi etnis Jawa. Orang Aceh enggak minta bahwa Betul. mereka dilahirkan sebagai orang Aceh. Karena ini satu apa kodrati hal-hal itu dari hal yang causa prima itu kan enggak bisa atau kalau saya lahir sebagai orang Eropa enggak bisa karena Betul. kelahiran itu urusan yang maha besar Tuhan. Betul. Identitas itu ya bagian dari kodrat yang Tuhan diberikan kepada makhluk ciptaannya termasuk makhluk manusia. Baik. Nah, Pak, mungkin juga apa ya tanggapannya kalau misalkan ini bicara soal kolaborasi bukan hanya dengan pemerintah, masyarakat, tapi juga bagaimana peran mungkin tokoh agama atau tokoh adat atau juga dari peran tokoh pemuda begitu atau ormas begitu sehingga apa ya bersama-sama dengan pemerintah untuk memerangi isu ini, Pak. Nah, benar, Moren, yang apa peran pemerintah, gereja, dan tokoh agama maksudnya, tokoh pemuda, ormas, itu yang sangat berperan karena mereka barisan depan yang apa selalu berinteraksi dengan masyarakat. Dari hal ini kita harapkan semua itu dari apa dia itu boleh dikatakan murah meriah bahkan tidak ada apa. Yang penting kita datangi aja. Jangan sebarkan berita hoax. Itu informasi mana informasinya benar atau tidak kita cross check dulu. Cek dulu ada di aparat apa kejadian ada tarkam, ada kejadian tawuran. Apa benar? Karena kejadian-kejadian itu kejadian yang 2022 bisa terekam di media sosial. Iya, Nah, itu di-share padahal tidak seperti itu. Bahkan sudah selesai masalahnya, proses hukum sudah selesai. Kita masih share kasus-kasus itu. dinarasikan Narasi sebagaimana. bagaimana cara dinarasikan supaya mereka tahu oh ini narasi ini bisa mempengaruhi
termasuk mempengaruhi keputusan demokrasi pada pemilu atau pilkada nanti. Oke. Nah, baik Pak, mungkin mengakhiri ya diskusi kita di saat ini, mungkin ada pesan dari Bapak Ferry sendiri mengenai mungkin apa ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau khususnya juga generasi muda supaya dapat memerangi hoax dan juga mungkin terjebak dalam politik identitas ini, Pak. Pertama kami himbau untuk seluruh masyarakat, Ya, siapapun dia, untuk apa? Pertama kita ketika dapat informasi kita kaji. Yang itu yang inti kita harus menjaga hati kita. betul, jaga Kedua, hati. jaga hati. Kedua, jaga diri kita. Kalau kita sudah bisa menjaga hati, otomatis kita bisa menjaga diri kita. Yang terakhir, yang sulit dijaga adalah jari kita. Betul sekali. Yang jari kita itu ya apa? Kadang-kadang hanya jari 3 kata, 3 kalimat. Itu bisa terjebak kita dalam satu masalah hukum. Jaga hati, jaga diri, dan jaga jari. Jari dia apa? Kita selalu kena humukan karena apa? Karena jari. Bangun Betul. pagi terus dia apa? Sensitif terus langsung share. Langsung media sosial. Langsung apa? Itu hal-hal itu yang makanya dari seluruh masyarakat, baik organisasi apapun, organisasi agama, organisasi sosial, perkumpulan ormas, LSM, mari kita sama-sama membangun dan itu bersama-sama menghadapi tahapan pilkada dan pelaksanaan pilkada tanpa hoax dan politik identitas supaya kita aman-aman dan nyaman untuk memilih kepala daerah kita baik kabupaten kota maupun gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, baik Bapak Ferry, terima kasih sudah sharing, sudah menambah wawasan kita ya untuk mengenai menghindari bagaimana kita menghindari hoax dan terjebak dalam politik identitas ini jelang kita berpesta demokrasi di Pilkada tahun 2024 yang sudah semakin dekat ini, Pak. Dan terima kasih kembali sudah Terima datang di kasih Moren, sini. terima kasih Tribun. Mungkin bisa ada kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Dan juga di saat ini tentunya Tribuners jangan lupa untuk terus kita bersama-sama wujudkan pilkada yang damai, jujur, dan tadi seperti Bapak Ferry bilang jauh dari hoax dan politik identitas. Dan tentunya sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Tetap waspada, tetap cerdas, dan jaga persatuan. Terima kasih.